Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang mulia setelah kita melaksanakan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah yang telah tadi diberikan kita oleh guru kita Ustadzuna Yusran, beberapa nasihat, jazahumullahu khaira. Kemudian kita akan lanjutkan sedikit tentang buku ini, ya, diminta oleh teman-teman, ya, beberapa teman-teman untuk membahas buku yang ada di sini. Ini enggak tahu ini bukunya dibagikan atau dikasih? Dibagi sekarang. Langsung atau gimana? Ya. Silakan. Ya. Ini ada buku. Ini baru banget ini. Baru cetak lagi yang kedua. Alhamdulillah, ada yang ngasih gratis, ya. Alhamdulillah. Walaupun kita punya duit kan, kalau dikasih gratis seneng. Alhamdulillah. Nah, insya Allah nanti bacanya, tapi nanti saja. Ya, bacanya nanti kita bahas secara ringkas saja. Ya. Ini sebuah perjalanan tentang perjalanan dalam talabul ilmi, yang mana kita harus bagaimana di dalam talabul ilmi, yang intinya adalah kita harus meneladani para ulama kita. Ya, apa yang ada di hadapan kita ini hanya sedikit, secuil. Ya, justru pelajaran-pelajaran yang sangat berharga itu telah digoreskan oleh para ulama. Kalau ketika kita berbicara tentang masalah talabul ilmi, itu kita bukan membahas sesuatu yang kecil. Kita membahas sesuatu yang besar. Ya. Bagaimana tidak, dengan talabul ilmi kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan talabul ilmi kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah miftahul jannah. Oleh karenanya ketika kita berbicara tentang masalah menuntut ilmu, berarti kita berbicara sesuatu yang sangat besar. Oleh karena Imam Ahmad mengatakan apa? Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Belajar, menuntut ilmu, ya, yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i, belajar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tandingannya. Ibadah-ibadah yang besar, contohnya apa ibadah-ibadah yang besar? Kira-kira yang butuh effort, yang jihad, betul, apalagi haji. Naam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Berarti membutuhkan effort, butuh harta, butuh tenaga, ya, ngantri lama dan lain sebagainya. Apalagi banyak ibadah-ibadah yang besar. Itu semuanya harus dilakukan dengan apa? Ilmu. Karena jika kita melaksanakan ibadah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak dilandasi ilmu,
maka ibadah kita apa? Akan tertolak. Masa iya kita beribadah yang besar, mengeluarkan biaya yang banyak, kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Al-Imam Ibnu Ruslan dikatakan di dalam Zubat, apa beliau mengatakan? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu, maka amalan-amalannya ya akan ditolak. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini tidak sembarangan. Ya. Jadi ketika kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan sedikit dari apa yang kita miliki, ya, maka ini adalah jihad. Dan sebesar-besar jihad pada zaman ini adalah al-jihad bil lisan. Bagaimana kita belajar ilmu, bagaimana kita kemudian menyampaikan ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian di antara kebiasaan para ulama dari terdahulu sampai zaman sekarang, ketika mereka menuntut ilmu syar'i, apa yang mereka lakukan? Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Dikenal dengan apa? Ar-rihlah. Oleh karenanya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau menulis satu kitab kecil, tapi isinya Masya Allah, ya, yang berjudul Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Ya, bagaimana perjalanan untuk menuntut ilmu hadis. Alhamdulillah pada zaman sekarang kita mengetahui hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pakai HP bisa, ada aplikasinya, ya atau tidak? Ya, banyak aplikasi. Tinggal kita klik di Google bisa. Ada misalnya hadis apa, kita tinggal klik. Kalau dahulu tidak demikian. Dahulu Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, harus melakukan perjalanan dari kota Madinah menuju Syam. Ya, itu jauh loh. Ya kalau sekarang naik pesawat sedekat. Tapi dahulu naik apa dahulu? Naik onta. Ya, jauh perjalanan itu. Dari kota Madinah menuju Syam. Ya, yang sekarang Syam terpecah menjadi 4 negara. Ya. Kemudian Uqbah bin Amir, ya, Abu Ayyub Al-Ansari, ya, berjalan menuju ke Mesir untuk menemui Uqbah bin Amir li talabil hadisin wahid, untuk mencari satu hadis. Bayangkan tuh pengorbanannya, bagaimana yang harus dikorbankan daripada tenaga, biaya. Alhamdulillah sekarang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wasilah-wasilah di dalam menuntut ilmu. Akan tetapi kata Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala wa ra'ah, dahulu mereka para ulama diberikan bagaimana susahnya di dalam menuntut ilmu. Ya, akan tapi mereka diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari, dahulu tidak ada maktabah syamilah. Dahulu tidak ada internet. Al-Imam Al-Bukhari bisa menulis satu kitab, dan kitab itu diakui oleh dunia sebagai kitab as-sahhul kutubil musannafa ba'da kitabillah. Kitab paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Kitab apa? Sahih Al-Bukhari. Sampai hari ini tidak ada yang mampu untuk membuat yang semisalnya. Alal itlaq, tidak ada. Padahal pada zaman Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, subhanallah, tidak dimudahkan alat-alat modern pada zaman sekarang. Tidak dimudahkan itu, akan tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Itu yang dikatakan oleh Syekhuna Syekh Abdul Muhsin. Sedangkan pada zaman kita wasilah, Masya Allah, kita dimudahkan semuanya. Ya, kita dapat ilmu sekarang, apalagi
Ya kita ini kan sukanya serba instan, ya atau tidak? Makanya kan video sekarang dipotong-potong. Makanya ilmunya potong-potong. Ya, ilmu video potong singkat gitu. Ya ilmunya ya singkat gitu. Ya, mudah. Akan tetapi barokahnya tidak ada. Atau berkurang barokahnya. Sehingga apa? Kita banyak dapat ilmu, banyak pula lupanya. Tidak pula beramal saleh dengannya. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kebiasaan itulah ya yang kemudian harus tertanam pada diri kita. Minimal kalau kita sudah mungkin Ustaz saya usianya sudah sepuh, tapi kita punya generasi. Ya. Kita punya generasi, kita punya anak, punya cucu, kita dorong. Ya walaupun tidak semuanya, cucu kita 10, kita dorong ada dari mereka yang harus jadi ulama. Ya, harus jadi orang yang alim, yang berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Harus ada di dalam keluarga kita itu. Ada orang yang kemudian kita cetak khusus. Ya, wasilah-wasilah sudah terbuka. Bisa kita masukkan ke pondok pesantren. Kemudian kita dorong untuk belajar ya, menuntut ilmu setelahnya sehingga nanti kemudian pulang minimal membentengi keluarga kita dengan ilmunya yang telah didapat, kemudian bisa kita timba ilmu darinya. Dari situlah kita termotivasi. Ya. Dari situlah kita termotivasi bagaimana perjalanan para ulama itu ternyata subhanallah, luar biasa. Tidak mudah memang. Ya. Tapi harus kita perjuangkan. Oleh karena dengan kita tahu sirah, ya, sejarah bagaimana para ulama, oleh karena para ulama menulis tuh. Ya, ada yang kitab judulnya As-Sawhat min Sabril Ulama, ya, lembaran-lembaran dari kisah kesabaran para ulama di dalam menuntut ilmu. Masya Allah luar biasa. Ada yang dari mereka sampai kencing darah. Kenapa kok mereka kencing darah? Tidak makan. Ya. Bekalnya habis, melakukan perjalanan jauh, bekalnya habis. Makanan yang nggak ada, minumannya nggak ada. Akhirnya yang keluar darah. Ada yang dari mereka di dalam menuntut ilmu rela menjual apa? Atap rumahnya. Bayangkan tuh. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kisah-kisah demikian dari para ulama, ya. Harus kita ambil ibrah darinya. Begitu juga guru-guru kita. Kita lihat, ya, ustadz-ustadz kita yang senior, rata-rata di antara mereka adalah mereka melakukan rihlah. Ya, baik itu ke Saudi Arabia, bertemu dengan para ulama, ngaji di sana, atau mungkin belajar di universitas, atau mungkin ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman, ya, ada yang kemana-mana. Ataupun ada yang ada di Indonesia, ya, ke antar provinsi, tidak ada masalah. Dan memang begitulah yang seharusnya dilakukan jika diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang ada sebagian para ulama, ya, dan ini sebagian kecil para ulama yang tidak melakukan rihlah di dalam menuntut ilmunya, yaitu menuntut ilmu hanya di dalam negerinya. Ya. Seperti siapa contohnya? Al-Imam Darul Hijrah. Siapa itu? Siapa kira-kira? Imam Malik, salah satu imam dari 4 madhab. Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau tidak pernah rihlah di dalam menuntut ilmunya. Beliau hanya rihlah ketika melaksanakan ibadah haji, yaitu ke kota Makkah. Habis itu balik lagi ke Madinah. Beliau menetap lahir, belajar, mengajar dan wafat di kota Madinah. Kenapa beliau tidak melakukan rihlah? Apa alasannya? Yakfi ulama fi Madinah fi zamanihi, subhanallah. Para ulama di kota Madinah ketika zamannya Imam Malik, guru-gurunya jibal,
Mereka adalah gunung-gunungnya ilmu. Ya. Oleh karenanya ketika kita tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rihlah, perjalanan jauh untuk belajar kepada para masyayikh masalan, para ulama, ada guru-guru kita di sini. Di masjid ini atau di masjid mana? Manfaatkan. Ya. Kita belajar, duduk. Apalagi ada kajian-kajian rutin, harus ada waktu. Kitab apa yang dibahas, kita beli kitabnya. Ya, kita bikin catatan. Ya. Nah, itu yang kemudian akan berbuah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum. Berbuah ilmu, berbuah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuah amal. Karena inti daripada ilmu itu apa? Al ilmu khasyatullah. Ilmu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal ilmu al khasyah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Ya, pangkalnya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Percuma kita memiliki gelar, belajar sampai jenjang yang paling tinggi, akan tapi dicabut rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang rasa takwa kita kepada Allah sehingga kita mengotak-ngatik kitabullah, mengotak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menafsirkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam seenaknya. Tidak didasari dengan ilmu, dan itu banyak. Ya. Oleh karena ketika para alim, ya, para ulama wafat, ya, itu adalah musibah. Ya, sebagaimana kemarin kita mendapatkan berita duka dan juga disampaikan tadi oleh Ustadzuna, ada seorang ustadz yang hidupnya habis untuk dakwah, ya, ilallah dari masa mudanya. Ya, dikenal sebagai penuntut ilmu dan dikenal sebagai dai yang menyerukan kepada sunnah. Mungkin kita masih kecil, kita belum tahu apa-apa, beliau sudah berdakwah kepada tauhid dan sunnah. Ya, hari ini beliau disolatkan dan dimakamkan, rahimahullah, Ustadzuna Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya, kemarin kita bertemu terakhir mabit. Ya, alhamdulillah saya tidur bareng bersama beliau. Ya, terakhir di Musdalifah. Ya, saya tidur di sebelah sini, beliau tidur di sebelah sini. Ya, dalam kondisi beliau sedang diinfus ketika itu. Memang kondisinya memang tidak fit. Ya, dari sejak di Arafah itu beliau sudah tidak fit. Ya, kemudian beliau pergi setelah mabit, lalu beliau tawaf ifadah pada tanggal 10-nya itu dengan didorong sama anaknya. Kita ketemu lagi di situ, masya Allah. Ya, walaupun kita hanya ketemu dari jauh melihat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu penutup, ya, akhir hayat beliau dengan husnul khatimah. Ya, pulang ke Indonesia dalam kondisi tidak sadarkan diri. Ya, akhirnya kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dan kemudian, ya, pada hari kemarin, hari Kamis, ya, hari Kamis itu saya baru di bandara kemarin, karena saya kemarin baru tiba di Indonesia. Hari Kamis kemarin baru tiba di Indonesia dari Madinah, mendapat kabar dari, ya, para asatidz di grup-grup banyak rame di media sosial, ya, bahwa saya beliau sudah tidak ada. Ala kulli hal, subhanallah, ya, bagaimana itulah ketika ilmu diangkat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak secara sekaligus, akan tapi apa? Biqabdil ulama, dimatikannya para alim, orang-orang yang berilmu. Bukan hanya alim, para a'immatus salaf, ulama'us salaf, ahlus sunnati wal jamaah, ya, yang betul-betul mengamalkan ilmunya. Mereka bukan hanya alim tapi abid. Ya, alim dan abid. Mereka berilmu dan mereka juga ahli ibadah. Dan itu satu berkaitan dengan yang lainnya.
Bagaimana mereka tidak meninggalkan qiyamul lail, bagaimana mereka menjaga qiraatul Quran, bagaimana mereka menjaga salat berjamaah, bagaimana subhanallah. Bukan hanya pintar ngomong saja. Berbeda dengan abid tapi tidak alim. Ya, karena ada hanya sebagian abid ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Dan ini bedanya jauh. Sangat jauh. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Itulah pentingnya adalah seorang alim di tengah-tengah kita. Nah, dan itu yang membuat kita termotivasi semuanya dari kisah-kisah para ulama, dari perjuangan-perjuangan para guru-guru kita, asatidzah kita ingin meneruskan perjuangan mereka. Ya. Perjuangan mereka, oleh karenanya waktu itu kita saya asli Pasuruan, ya, Pasuruan Mojokerto ini kan dekat kan. Ya, enggak terlalu jauh. Saya asli sana, sekolah dari kecil sampai SMK di sana, sampai lulus, ya. Baru ada keinginan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah sunnah. Ya, melalui salah satu guru kita di kota tersebut. Alhamdulillah kita di SMK tersebut, ya, sambil belajar ilmu umum, kemudian ikut mondok. Saya izin, ya, kepada Ustaz Muhammad Ali hafizahullah taala, mudir Ma'had As-Sunnah Pasuruan. Mungkin beliau yang ngisi di sini juga, ya. Ada, sepertinya ada jadwal di sini, ya. Saya izin kepada beliau, Ustaz, saya pengen belajar, ya. Tapi belajarnya ya begitu, enggak netap gitu. Karena saya masih ada tanggungan, kewajiban untuk membersamai orang tua, ya. Akhirnya beliau izinkan, enggak apa-apa, yang penting antum belajar, ya. Kita belajar, jadi pagi sekolah, kadang siang kita belajar di pondok. Belajarnya pun tidak langsung sama ustadz, ya, sama ustadz-ustadz pengabdian yang baru lulus, yang mereka sudah lulus jenjang i'dad duat, otomatis ilmunya ya masih nempel, ya, ilmunya masih banyak. Nah, saya belajar privat, ya, belajar bahasa Arab, kemudian belajar ya ilmu-ilmu yang lain lah. Ilmu alat, nahwu shorof, ya, dan lain sebagainya. Sampai kemudian akhirnya itu berjalan selama 3 tahun, ya. Dari mulai kelas 1 SMK sampai lulus. Terus kita lakukan begitu. Ya, walaupun ada pasang surutnya, ada futur-futurnya, ya, namanya manusia seperti itu. Nah, kemudian ada cita-cita setelah itu pengen betul-betul mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Jurusan kita dulu itu megangnya kamera saya itu. Saya tukang syuting dulu, ya. Ya, bikin film kayak gitu-gitu tuh. Ya, karena jurusannya multimedia waktu di SMK. Akhirnya dan alhamdulillah ada manfaatnya juga. Waktu itu kita bantu-bantu di radio As-Sunnah Pasuruan. Jadi dulu Pasuruan itu ada radio sunnah, ya, sekarang tutup. Ya, wallahu alam. Apa sebabnya? Lah kita bantu-bantu di sana, ya, bantu-bantu edit video, edit audio segala macam. Nah, ada keinginan kita untuk belajar, ya, tapi bingung belajarnya kemana? Ya, waktu itu kan informasi nggak seperti sekarang. Itu sudah berapa tahun yang lalu itu? Itu sudah 10 tahun lebih, 10 tahun yang lalu. Bingung kemana kita kira-kira ini belajar gitu. Akhirnya saya tanya lah sama Ustadz, saya ini pengen belajar agama, kira-kira itu kemana gitu setelah lulus ini, ya. Kalau saya menetap di pondok ini takutnya nggak berkembang. Kenapa? Karena saya pulang terus, ya, pulang terus ke rumah gini karena dekat rumah sama pondok. Akhirnya sama Ustadz Abu Ghozi, ya, sama anak tanya sama Ustadz Abu Ghozi, Ustadz, kemana saya kira-kira belajar? Udah, antum ke Madinah saja. Saya bingung, Madinah di mana, Ustaz? Ya, ke Madinah. Dalam artian, ya kita sudah tahu lah ada Mekah, ada Madinah gitu, ya. Tapi gimana caranya gitu loh. Akhirnya beliau mengatakan di sana itu ada kampus, ya, namanya UIM gitu kan. Di sana insya Allah beasiswa, masyayihnya masya Allah, mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengajarkan banyak tentang ilmu-ilmu Islam, masya Allah. Akhirnya coba kita cari tahu, itu ya. Kita cari tahu. Waktu itu kan belum zaman internet itu belum terlalu gitu ya. Tahun-tahun 2012, 13 itu kan masih belum itu.
Akhirnya kita harus biasanya browsing itu ke warnet, masih zaman ke warnet. Ya. Kita cari informasi, ternyata masya Allah, ya dapat. Oh ternyata ini syaratnya, ya syaratnya kalau ke Madinah itu harus begini, begini, begini. Oh waktu itu saya sudah mau lulus, akhirnya saya persiapkan tuh persyaratannya tuh, ya. Oh ternyata harus ada ijazahnya, harus ada paspornya, harus ada apa? Banyaklah persyaratan-persyaratannya. Akhirnya kemudian ternyata ketika kalau kita mau ke Madinah belajar ke sana itu tidak bisa langsung diterima, ya. Oh itu saingannya banyak, ya. Informasi terbaru itu yang daftar ke UIM dari Indonesia itu setiap tahun 10.000 orang, yang diterima cuma 200. Berapa persen tuh? Kira-kira berapa persen? 0, ya 0, waduh, ya kita Al-Quran gak hafal, ya kan? Maksudnya waktu itu saya juga tahu diri, tapi bonek pengen gitu loh, ya nekat, udah bismillah aja daftar udah, ya. Akhirnya saya lulus, ijazah keluar, apa semua sudah saya siapkan, saya bikin SKCK, saya bikin apa, intinya semua berkas lengkap. Tapi minimal itu ya nunggu setahun, itu paling minimal. Jadi kalau kita mau daftar ke Madinah itu kalau bejo, katanya kalau bejo itu. Ya memang kalau sudah rezekinya maktub indallah, ya biasanya itu paling minimalnya nunggu itu 1 tahun, ya maksimalnya seumur hidup karena tidak diterima-terima. Orang kadang nunggu sampai lama, aduh sudahlah, ya kan. Nah akhirnya kita harus punya opsi yang lain gitu loh. Kita harus punya opsi kemana kira-kira, yang mana sambil juga persiapan. Kita kan harus belajar ke Madinah, posisi kita nggak siap apa-apa gitu lah. Dalam artian bahasa Arab ya masih apa namanya, taunya ya anak antum, ya kan, kayak antum-antum gitulah, ya kan, anak antum afwan nahnu itu ya. Hanya tahunya cuma itu. Masa iya? Ya kita harus memantaskan diri. Kemudian hafalan Al-Quran kita sudah berapa, pemahaman kita terhadap agama ini bagaimana. Akhirnya kita harus mendalami lagi ilmu Islam. Akhirnya saya minta saran dari teman-teman di pondok. Waktu itu kan kita tidak tahu dunia luar, dunia kita Pasuruan tok, ya, nggak pernah kemana-mana, ya. Kemana-mananya itu paling ya Surabaya, ada tabligh akbar ya gitu, ya. Masih semangat sama teman-teman sekolah gitu ya. Naik kereta, kayak gitu. Nggak pernah keluar daerah, keluar provinsi apa, nggak pernah. Apalagi naik pesawat, nggak pernah. Ya, nggak ada itu. Akhirnya kata teman-teman yang di Asuna itu, beliau punya informasi, katanya ada di Jakarta itu, ya, Ma'hadil Ulum atau yang sering disebut dengan Libya. Antum coba aja ke sana, di sana beasiswa. Nah, kita kan carinya yang beasiswa, Pak. Kita enggak punya duit ya. Ya, kalau enggak beasiswa gimana? Ya. Akhirnya saya cari tahu informasi, ada ternyata Libya. Libya itu ternyata punyanya Saudi. Ya, Libya itu punyanya Saudi yang kemudian dibangun di Indonesia, cabang. Ya, itu pusatnya di Riyadh. Namanya Jami'atul Imam Muhammad bin Saud, ya, Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud itu berdiri kokoh, ya, yang mana alumninya yang sekarang rata-rata imam menjadi imam di Masjidil Haram itu adalah alumni Jami'atul Imam Muhammad bin Saud. Jadi imam yang sekarang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu kebanyakan alumni dari 3 universitas. Yang pertama adalah Jami'atul Imam Muhammad bin Saud, ya. Kemudian yang kedua adalah Jami'atul Ummul Qura. Seperti siapa contohnya? Syekh Abdurrahman. Siapa? As-Sudais, ya. Beliau satunya di Jami'atul Imam di Riyadh. Kemudian beliau mengambil magister dan doktora di Jami'ah Ummul Qura, ya. Kemudian yang ketiga dari Jami'ah Islamiyah, ya, dari Universitas Islam Madinah. Contohnya siapa? Imam Masjidil Haram, alumni Jami'ah Islamiyah.
Ya, yang mungkin kita tahu, sering kita dengar suaranya Syekh Bandar Balila. Ya, kalau kita pernah mungkin berkunjung ke sana atau kita cari di YouTube, itu adalah alumni dari Jamiah Islamiyah. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman wa oh ternyata syaratnya nggak begitu jauh. Kalau kita mau Saudi itu syaratnya itu aja. Ya, harus punya ijazah. Ya, tapi ijazahnya ijazah resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ya, bukan ijazah pondok. Kan kadang ada ijazah pondok gitu ya, tapi tidak ada tidak resmi gitu, hanya sekedar ijazah gitu aja dari pondok, tapi pondoknya nggak menginduk entah ke Kemendikbud atau ke Kemenak gitu ya, Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan seperti itu. Nah, kemudian punya SKCK misalnya seperti itu, paspor itu sudah pasti karena kita mau belajar ke luar negeri. Tapi kalau di Libya tidak perlu paspor karena kan di Jakarta. Akhirnya waktu itu harus persiapan, berkas-berkasnya harus siap dan harus melakukan perjalanan ke Jakarta. Ya, udah kita Bismillah. Awalnya tidak diizinkan sama umi saya. Ya, kita orang rumahan, Pak. Ya, kesayangan orang tua. Ya, nggak boleh merantau jauh-jauh belajar. Jakarta, masya Allah jauh. Ya, sudah kuliah deket-deket aja. Ya, kuliah di Malang juga banyak kampus di mana. Cuma kan saya tidak minat. Ya, maksudnya hati ini sudah pengennya belajar agama. Ya, akan tetapi waktu itu, ya, kita di sekolah dapat ranking. Ya, waktu itu dapat ranking 2. Harus ikut namanya bidik misi zaman saya itu. Ya, bidik misi itu kayak apa sih? Beasiswa gitu ya. Beasiswa ke kampus-kampus gitu. Kalau sekarang kan kayak model SNBTN, SNBTM gitu ya. Saya udah lupa itu. Ya, akhirnya mau nggak mau harus daftar di kampus negeri Indonesia, ya, dan itu sekolahan yang daftarin, ya, 3 besar didaftarkan sama sekolahan. Waduh, gimana? Ya, akhirnya mau nggak mau harus daftar, mau tinggal didaftarin kok. Cuma kita milih kampus sama jurusannya. Waduh, saya tidak minat tapi harus daftar, gimana caranya? Akhirnya saya punya akal, oh ya. Saya tahu caranya, biar saya harus tetap daftar tapi nggak diterima. Makanya saya berdoa sama ya Allah, semoga nggak diterima ya Allah, semoga nggak diterima. Masa doanya nggak diterima kan? Waktu itu saya daftar akhirnya di UGM. Bayangkan Pasuruan ke UGM itu pasti nggak diterima itu. Jurusannya pun konyol. Saya daftar jurusan arsitek. Nggak nyambung belas gitu loh. Ya masih ada mungkin ya gambar gitu ya. Cuma saya itu sebenarnya agar nggak diterima saja gitu di kampus negeri. Saya daftar ke UGM, kemudian yang pilihan keduanya kalau nggak salah ke UM, Universitas Malang. Ya, itu masih jurusannya masih masuk akal sedikit, pendidikan bahasa Arab gitu ya. Tapi tetap saya masih nggak minat gitu loh. Maksudnya ya udah sekedar daftar aja. Berdoa sama Allah agar nggak diterima. Ya Allah, semoga nggak diterima ya Allah. Karena emak saya tidak akan ngasih izin kalau saya diterima. Nah, makanya saya berdoanya nggak diterima. Biar dikasih izin untuk ke Jakarta. Ya, kata emak saya, nggak apa-apa, kamu harus pergi ya merantau, tapi kalau ini nggak diterima gitu loh. Karena mau gimana lagi kalau nggak diterima kan? Ya udah, pilihan sendiri gitu ya. Makanya itu doa saya seperti itu, ya Allah, semoga ditolak ya Allah, semoga ditolak. Akhirnya datang pengumuman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. UGM sudah pasti ditolak, itu saya sudah tahu. UM ya masih ada kemungkinan diterima tapi ditolak juga. Mau senang alhamdulillah. Senang. Ternyata nggak sampai di situ. Ternyata masih ada beasiswa lagi. Tawaran beasiswa lagi dari sekolah juga, dari UIN. Kalau tadi kan yang negeri, maksudnya yang bukan Islam gitu, maksudnya yang banyak umumnya. Ini yang UIN ini,
Ya. Waduh, bingung ini. Uwin lagi. Akhirnya ya udahlah, pilih yang deket-deket. Waktu itu saya pilih Sunan Ampel, Surabaya, sama Malang, Maulana Malik Ibrahim. Kalau nggak salah jurusannya juga bahasa Arab gitu ya mungkin ya. Karena pokoknya milihnya agak bahasa Arab gitulah. Gitu juga karena nggak serk gitu. Berdoa juga, ya Allah semoga nggak diterima, ya Allah semoga nggak diterima. Akhirnya dengan izin Allah, akhirnya nggak diterima juga. Makanya alhamdulillah dengan bangganya saya ngatakan ke mak, ini saya nggak diterima, ini nggak diterima. Yus, pergi. Ya akhirnya diizinkan. Terus berangkat. Ya alhamdulillah. Yang penting tuh orang tua ridho. Ya, kalau saya itu yang penting orang tua saya ridho, udah bismillah. Allah mudahkan semuanya. Ya, itu senjata kita paling ampuh sudah. Kita ini pinternya nggak seberapa. Ya, bodohnya banyak, tapi masih ada orang tua, doa-doanya insya Allah semuanya beres. Ya. Nah, akhirnya saya berangkat tuh pertama kali ya ke Jakarta, bayangkan tuh. Di sana enggak kenal siapa-siapa, bonek sudah, bondo nekat sudah. Ya, akhirnya kita berangkat ke Libya. Mau daftar. Kalau sekarang kan enak, ada online, dulu enggak, langsung ke sana. Ngantri. Ya, sampai sana tengah malam naik kereta saya yang murah dari Surabaya. Sana kita sampai di Jakarta waktu itu. Ya, sampai di Jakarta tengah malam. Akhirnya kita naik angkot ya, kita tanya kemana ke Libya itu di mana gitu. Ya kita pokoknya modalnya ini alamatnya gini ya. Akhirnya alhamdulillah naik angkot ya, kalau di Jakarta itu kan angkot 24 jam. Ya dari stasiun kita naik angkot ke depan Libya. Ya. Saya sampai pertama kali ya di depan Libya, orang yang paling pertama datang. Ya katanya ada pendaftaran tapi sepi. Ya iya tengah malam. Ya. Saya nggak bingung juga mau nginepnya di mana. Ya. Akhirnya saya tunggu tuh. Saya tunggu sampai ada yang datang, ibu-ibu. Beliau sama anaknya. Anaknya juga mau daftar. Nah, itu deket lah. Rumahnya mungkin di daerah-daerah Jabodetabek. Karena bawa mobil. Ya. Karena saya naiknya kereta gitu, jadi saya nggak bisa bawa ke depan Libya, ini tak parkir di stasiun. Ya. Akhirnya ibu itu kan kenalan, Mas mau apa di sini? Ya mau daftar Bu, saya dari jauh Jawa, apa segala macam. Oh ibunya dari ini, dari sini dekat. Intinya kenalan lah. Akhirnya sama ibu itu diajak naik mobil untuk sholat subuh. Ayo Mas nggak apa-apa, soalnya kalau mau sholat di Libya nggak bisa karena dia khusus orang di dalam saja, asramanya di dalam gitu, nggak bisa masuk, gerbangnya ditutup. Akhirnya diajak sholat di masjid sekitarnya. Pakai oke siap. Akhirnya kita sama ibu itu sholat. Nah, yang subhanallahnya itu luar biasanya apa? Habis subuh kita tinggal sholat tuh, itu depan Libya seperti orang demo, full. Isinya orang, lagi orang dari mana, ya kan? Saya tinggal sebentar sholat subuh, ini sudah full. Padahal saya tadi datang paling pertama. Akhirnya bingung, ya Allah, ini orang dari mana? Ini sholat subuhnya di mana orang ini? Ya, kok cepet banget gitu kan? Akhirnya saya paling dapat antrian termasuk yang belakang-belakang. Waduh, gimana? Dak-dikduk nih. Itu sudah hari kedua. Hari kedua akhirnya pembukaan tuh formulir dibagikan, ya formulir bagikan, dapat yang depan tuh dapat, ya Allah dak-dikduk akhirnya. Kira-kira bisa dapat nggak ya? Qadarallahu wa masyafa'al, diumumkan sama satpamnya, formulir sudah habis. Mak dek. Pas giliran saya kok nggak dapat, itu lemas ya. Jauh-jauh dari Pasuruan ke Jakarta, ya. Kehabisan formulir. Waduh gimana cara? Itu ngantri 3 jam 4 jam ngantri berdiri. Ya. Nggak peduli lah, belum sarapan. Nggak sarapan. Ya lupa sudah karena pengennya dapat formulir gitu. Ya akhirnya duduk termenung kita. Saya duduk depan Libya, ya Allah. Akhirnya
kalau kita doa di waktu-waktu kita lagi susah itu kan biasanya doanya khusyuk ya atau tidak? Ya atau tidak? Kalau kita seneng-senengnya kan kadang doanya kan waduh pokoknya ndonga ya. Tapi kalau kita butuh banget gitu. Waduh ya Allah, betul-betul wah, kita sebut semuanya sudah. Asmaul Husna itu kita sebut semua sudah. Wah, ya Allah, ya. Dan itu mungkin tulus gitu deh jadinya. Ya Allah, saya udah datang jauh-jauh. Masa saya pulang dengan tangan kosong gimana? Ya malu juga sama orang tua kita yang ngotot kok kita nanti nggak dapat hasil apa-apa. Waduh, saya akhirnya berdoa ya Allah berilah jalan keluar, bantulah ya Allah, ya. Udah itu sudah orang-orang sudah pada ngisi formulir kita udah dapat sudah, nggak ada lagi nggak habis. Ya qadarullah wa masyafa'al. Sudah detik-detik akhir, sudah mau bubaran, ya. Ketemu ibu yang tadi, kita bisa setelah sholat subuh bisa sudah. Nggak ketemu ibunya kemana, itu sama anaknya nggak tahu. Nah pas menjelang siang itu ketemu lagi. Loh mas, gimana mas? Sudah dapat formulir? Waduh, belum ini bu, ya, belum dapat formulir. Waduh, santai mas, tenang mas. Waduh, gimana tenang bu? Ya nggak tenang dari tadi. Ya udah masuk ke mobil saya katanya. Waduh, ngapain ini? Suruh masuk ke mobil. Akhirnya saya masuk ke mobil beliau. Ibu-ibu yang tadi itu, yang kenalan waktu subuh itu. Wah ini, saya punya formulir lebih katanya. Oh ternyata ibu itu punya orang dalam. Ya, Masya Allah. Ya, makanya sekarang itu ya ada tambahan. Kalau kita pengen sukses, berdoa dan tawakal dan orang dalam, katanya gitu. Ya Allah, ada-ada saja. Ya, Masya Allah. Jangankan orang dalam, orang luar pun kita tidak punya gitu loh. Wes bondo nekat kenalan ya tidak ada. Akhirnya ya Allah, itu pertolongan Allah detik-detik terakhir. Kebetulan ibu itu kok bisa ngambilkan 2 formulir, 3. Jadi ada untuk 1 orang lagi. Masya Allah. Akhirnya udah cepet-cepetan karena udah mau tutup kita ngisi tuh. Ya kebetulan waktu itu bahasa Arab saya ya masih belum terlalu bisa gitu loh. Ya ngisinya bingung. Semua formulirnya bahasa Arab. Waduh caranya gimana? Nyontek lah akhirnya, nyontek orang. Ya kan nyontek dalam kebaikan enggak apa-apa. Ya. Nyontek dalam kebaikan ini kan bukan ujian, cuma ngisi formulir gitu ya. Ya enggak apa-apa. Ya. Kalau ujian nah itu beda lagi, itu masuk dalam hadis man ghasyana falaisa minna. Tapi kalau cuma ngisi formulir kan enggak ada asarnya apa-apa gitu. Akhirnya apa? Kita isi alhamdulillah selesai, udah masukkan berkas. Nah, setidaknya kalau kita sudah masukkan berkas, itu kan kita bisa tes gitu loh. Kalau kita enggak dapat, ya mau tes gimana? Jadi enggak ada harapan gitu. Sama saja kita sekarang pengen ke Jamiah Islamiyah, pengen ke kampus-kampus mana, tapi kita enggak daftar. Apakah kita punya harapan? Ya enggak. Daftar dulu gitu. Setidaknya punya harapan diterima. Akhirnya tesnya masih lama. Tesnya itu sekitar ba'da Idul Fitri. Ya, waktu itu bulan Rajab kalau nggak salah. Ya setelah 3 bulan, ya masih ada persiapan kita untuk persiapan lagi untuk tes, gitu ya. Jadi itu cuma ngambil formulir. Akhirnya saya pulang lagi ke Jawa, ya, pulang lagi ke Pasuruan. Saya juga ikut tryout waktu itu, belajar di Lamongan, ya, selama hampir 2 pekan kira-kira, hampir 2 pekan saya ikut belajar di Lamongan persiapan tryout untuk ujian di Libya. Ya, setelah tryout beberapa kali ujian, alhamdulillah, ya, saya dapat ranking, ya, nomor 1, tapi paling belakang. Ya, Masya Allah. Teman-teman saya kan alumni pondok pesantren yang bahasa Arabnya, nahunya sudah gak cacos gitu. Kita Masya Allah. Kita ini minder gitu loh masuk di tryout aja udah nomor 1 dari belakang, ini gimana ujiannya? Tapi ya udahlah, kita bismillah aja udah. Ya, yang paling penting itu kan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah prosesnya. Hasil akhir ya itu adalah bonusnya. Ketika diberikan yang oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kita inginkan, alhamdulillah. Ya. Jika tidak sesuai yang kita inginkan, itu adalah takdir dari Allah dan itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang kita menginginkan sesuatu tapi menurut Allah itu tidak baik bagi kita. Ya. Dan pilihan Allah yang paling baik
Ya, al khairu makhtarahullah. Ya. Jadi kalau kita tertimpa apa-apa yang kok tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, maka ingat al khairu makhtarahullah. Kebaikan apa yang Allah pilihkan kepada kita. Akhirnya kita berproses, pokoknya kita belajar sudah, latihan tryout sudah. Akhirnya kita siap untuk berangkat lagi ke Jakarta. Ya. Setelah itu, dan saya bertekad, saya tidak akan pulang kampung kecuali sudah bisa bahasa Arab lancar, bisa ngomong bahasa Arab, bisa marah-marahin orang Arab, ya kalau bisa gitu ya. Maksudnya yang penting bisa bahasa Arab gitu. Saya tidak akan pulang kampung, itu tekad saya. Kalaupun nanti tidak diterima misalnya di Libya, saya akan tetap di Jakarta, entah di Mahat mana, ya. Dan kita juga nggak nggak kosongan gitu loh. Kita juga punya plan. Ya, makanya ini teman-teman ya mungkin bapak-bapak yang punya anak, jadi ada plan-plannya. Misalnya nanti kita daftar ke Madinah, ada plannya ya, karena misalnya itu tadi 10.000, peluang diterimanya itu berapa persen. Nah, ya udah ada plan B sehingga enggak ada nganggur, enggak ada kata-kata nganggur. Sambil menunggu di tempat lain tidak ada masalah. Akhirnya saya punya plan waktu itu, pokoknya saya hubungi salah satu, ada pendaftaran. Waktu itu pendaftarannya dibuka setelah ujian Libya. Kira-kira pokoknya saya hubungi dulu, Ustaz. Saya kalau ya, saya jujur-jujur aja, nanti kalau qadarullah enggak diterima saya bisa enggak daftar? Oh, bisa. Ya. Akhirnya kita ujian apa segala macam. Alhamdulillah, Masya Allah, kita masuk ruangan ujian di Libya, ya, bahasa Arab semuanya, ya. Dari semua kira-kira mungkin 100 soal ya. Alhamdulillah kita bisa menjawab, ya. Paling yang yakin benar paling cuma 2, ya. Yang lain tidak yakin, ya. Wallahu taala alam bisawab, sudah bismillah sudah. Yang penting kita jawab semua, ya. Akhirnya pengumuman natijah beberapa hari setelah itu dak-dikduk, waduh diterima ndak diterima. Saya cari nama saya paling atas, tidak ada. Biasanya nama saya itu paling atas, Pak, Ahmad, ya kan? Ahmad itu paling atas, Ahmad. Kok nggak ada? Mungkin paling bawah, nggak ada. Bawah sudah huruf Y, ya Yusuf itu yang di bawah biasanya. Ya, kok nggak ada, tak cari lagi. Mungkin keselip di tengah-tengah, loh kok nggak ada lagi. Waduh. Atau mungkin orangnya lupa naruh nama saya. Ternyata sudah. Oh, berarti saya tidak diterima. Ya, subhanallah. Sedih waktu itu, saya sedih. Ya, mau nangis yo izin. Gede, udah besar, ya. Tapi ya udahlah, ya. Akhirnya saya pergi ke Bogor. Setelah itu, ya, pergi ke Bogor, menenangkan diri, ya, untuk persiapan ke tempat yang lain yang saya sudah persiapkan itu di Elsia namanya. Beberapa hari saya di sana, waktu alhamdulillah Pak. Kalau pas lagi kita itu lagi sedih-sedihnya, ya. Tapi kalau kita gunakan dengan yang baik, itu hasilnya positif. Waktu itu saya tuh sedih betul. Akhirnya saya bisa satu hari bisa khotam 1 kitab. Walaupun bahasa Indonesia, waktu itu kan kita belum lancar bahasa kitab gundul gitu ya. Waktu itu alhamdulillah masih ingat saya bisa khatam kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. 1 kitab tebal. Ya, terjemahan Kitabul Ilmi. Ya, itu pas lagi galau tuh, Pak. Ya, pas lagi gak galau, 10 lembar kadang ngantuk. Ya, makanya mending galau terus gitu loh, biar hatam terus gitu. Kadang subhanallah. Nah, itu disitulah saya kemudian termotivasi banyak. Oh, ternyata menuntut ilmu itu banyak jalannya. Oh, ternyata perjuangan menuntut ilmu begini, masya Allah. Akhirnya dari situ semangat kita bangkit, semangat kita membara, membaca kitab-kitab para ulama. Sampai kemudian akhirnya kita diterima, ya, kita ikut tes, alhamdulillah. Di Elsia itu alhamdulillah yang daftar dengan yang tes jumlahnya pas, jadi insya Allah diterima semua. Ya, insya Allah tidak ditolak gitu ya. Ya alhamdulillah kita yakin gitu ya. Ya alhamdulillah akhirnya diterima, kita mulai belajar di sana. Ya, ternyata teman-teman saya satu kelas ketika kenalan nggak diterima Libya. Oh sama. Oh, ternyata semuanya korban. Akhirnya kita jadi tenang. Oh, bukan hanya saya. Ini semuanya, ya.
Nah, jadi itu ada peluang, jadi ada pondok yang menampung korban gitu ya. Ya, alhamdulillah. Ya, yang paling penting kan apa? Belajar. Dan hasil akhirnya gitu loh. Prosesnya yang dipelajari sama. Pengajarnya juga alumni-alumni di Lipia. Ya, memiliki kompetensi ya. Dan muridnya juga ada banyak sedikit sehingga lebih fokus. Bisa jadi kalau mungkin di Lipia karena muridnya bisa sampai puluhan satu kelas, ya. Tapi kalau di sini satu kelas paling 20 orang, ya itu kan kondusif tuh. Ya, jadi guru bisa perhatian, bisa melihat kemampuan tulabnya. Kalau yang nggak mampu, nanti bagaimana bisa mampu gitu ya. Ya akhirnya, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, 3 bulan pertama saya bingung, ya karena kan ngajarnya pakai bahasa Arab, ya orang ketawa saya ikut ketawa aja, bingung. Oh ya ini maksudnya Ustadz gimana? Nggak apa-apa ikut aja ketawa, nggak paham. Blas sama sekali nggak paham. Tapi saya berusaha belajar. Setelah 3 bulan, ya Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu bisa memahami bahasa Arab. Itu setelah kita belajar dari sejak sekolah itu tidak diberikan kemudahan untuk paham. Ya mungkin karena banyaknya maksiat, mungkin karena kita banyak hal faktor ya. Kenapa kok kita tidak diberikan pemahaman kepada ilmu? Kita harus introspeksi diri, ya. Mungkin karena banyaknya maksiat, mungkin karena kita tidak rajin belajar, mungkin banyak hal. Ya, akhirnya kita introspeksi diri, ya. Mengurangi maksiat, harus semakin bertakwa kepada Allah karena itu kan resepnya. Ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, Allah yang akan memberikan ilmu kepada kita. Allah yang akan mengajari kita. Jadi ilmu itu bisa masuk. Nah, makanya ketika kita kok susah, kok hafalannya cepat hilang apa segalanya, maka berarti mungkin pandangan kita tidak dijaga, mungkin pendengaran kita nggak dijaga, langkah-langkah kita mungkin nggak dijaga, ya. Maka kita kurangi itu semuanya, kita fokus bertakwa sama Allah, Allah akan bukakan. Nah, akhirnya dari mulai itu alhamdulillah, karena di LCA itu cuma 1 tahun percepatan, ya D1 kalau kita bahasanya itu D1 diploma 1. Itu kalau di Lipia masuk idat itu 2 tahun, ya bisa selesai muqarrar silsilah taklim lughal Arabiyah itu 1 sampai 4 2 tahun. Tapi kalau di Alsia itu bisa diselesaikan 1 tahun. Karena ada beberapa madah-madah yang dikiranya tidak terlalu penting gitu ya, itu dilewati udah. Ya, sehingga bisa cepat. Alhamdulillah akhirnya kita bisa ngikuti. Ya, kita bisa ngikuti, kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di semester pertama, ya dengan izin Allah kita mendapatkan nilai jajidan. Masya Allah, itu sudah senang banget sih. Ya, alhamdulillah. Berarti kita masih bisa bersaing dengan teman-teman. Teman-teman rata sudah hafid Quran, alumni pondok pesantren, ya, bahasa Arabnya sudah bagus. Tapi kita masih bisa bersaing. Ya, intinya adalah bersungguh-sungguh dalam belajar. Alhamdulillah di semester berikutnya, di semester terakhir, ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita termasuk yang mendapatkan nilai yang terbaik. Ya. Nah dari situ kita masih bingung lagi. Sedangkan kita sudah daftar di Madinah juga nggak ada pengumuman, ya. Akhirnya ya sudah, kita akhirnya daftar lagi ke Lipia, coba lagi, ya gagal, coba lagi. Ya mungkin gara-gara saya berdoanya itu gagal-gagal aja kemarin, ya mungkin digagalkan pula di Lipia gitu ya. Aduh, akhirnya kita coba lagi daftar ke Lipia lagi, siapa tahu, ya dimudahkan diterima gitu. Daftar lagi, kita sudah yakin tuh, kita sudah belajar, muqarrarnya kita sudah ya lebih pede lah daripada sebelumnya. Alhamdulillah bisa jawab apa semuanya. Waktu itu saya juga daftar ke beberapa kampus, termasuk di Sukabumi, di Jamiatul Roya, di Ar-Roya Sukabumi saya juga daftar, di beberapa kampus yang lain daftar. Ya, qadarullah masyafal di tes yang kedua itu nama saya tidak ada lagi, ditolak lagi. Ya, salah apa? Ya, kata umi saya, kok ini gitu salah opo? Kok ditolak terus jadi ini? Kok tidak diterima? Wes, bukan rezekinya. Ya, akhirnya waktu itu ada teman saya yang mengabarkan bahwasanya ada tes ke Mesir.
ya ke Jamiatul Azhar. Waktu itu saya tidak pernah terbayang Pak tentang Jamiatul Azhar, tahu gitu tapi nggak pernah terbayang gitu lah. Gimana gitu ya, di sananya gimana, apa segala macam, akidahnya, manhajnya apa segala gimana ya tahu. Yang penting ikut tes waktu itu, udah Bismillah aja ikut tes, bayar 100.000, tesnya di Malang, deket sama rumah, udah, naik motor, ya apa? Tak kira itu ya biasa-biasa aja, tidak formal gitu loh. Ternyata tesnya itu formal Pak. Ya, saya dari rumah itu sepeda pakai sendal. Ya, ternyata yang tes wajib pakai sepatu. Waduh, bingung. Ya. Akhirnya saya keluar. Yang nggak pakai sepatu keluar, nggak boleh ikut tes. Keluar saya Pak. Ya, karena saya pakai sandal. Akhirnya saya coba cari-cari sepatu di depan. Ya. Di depan-depan UIN itu ada yang jualan sepatu 200.000, saya cuma bawa uang 50.000, lu udah cukup, ya mau pulang ya telat, gimana ya, waduh. Akhirnya mikir lagi, gimana caranya, udah bayar 100.000, eman, gak ikut, mau pulang eman gitu ya. Akhirnya kok apa ya, otak-otak nakal saya itu bangkit gitu ya, zaman-zaman SMK ya. Itu ada tukang apa Pak? Tukang pel OB pakai sepatu. Nggak bisa saya pinjem. Akhirnya saya dekati, Assalamualaikum Pak, ini Pak saya kenalan nih. Ini dari Pasuruan. Ini saya mau tes Pak. Iya. Tapi pakai sepatu syaratnya. Boleh nggak saya pinjam sepatu? Kita tukaran. Bapak pakai sandal saya. Sebentar aja Pak, saya nanti tes, habis itu selesai. Oh boleh katanya. Akhirnya dikasih, itu pun apa kebesaran Pak sepatunya, ya kan? Oh besar, kita kecil. Udah Bismillah nekat sudah. Yang penting bisa tes. Saya telat waktu itu ya lumayan telat lah beberapa menit karena sudah mulai kita sibuk cari sepatu. Ya, tapi ala kulli hal kita bisa jawab apa segalanya. Sebulan setelah itu pengumuman, saya masih ingat tuh, bulan Ramadan kalau tidak salah itu. Kita nunggu pengumuman. Alhamdulillah sebelumnya setelah Libya ditolak, di Sukabumi saya diterima. Saya tes, saya ke Sukabumi waktu itu, ya waktu itu masih di Bekasi, naik bis 6 jam, PP 12 jam, ya itu berdiri, dapat tempat duduk, naik bis, rame orang ke sana. Akhirnya ikut nginep di sana semalam, ikut tes. Alhamdulillah di situ lulus, itu S1, angkatan pertama, ya baru buka itu. Di sana di Aroya Sukabumi. Nah kemudian alhamdulillah di Mesir keterima, ya dari yang tes itu dari seluruh Indonesia sekitar 10.000 kayaknya, 7.000 atau berapa, yang diterima 500, ya alhamdulillah waktu itu saya nomor 300-an, ya masih untung, ya diterima, alhamdulillah. Bingung milih yang mana ini ya, Mesir. Ya, kalau kita bicara masalah Mesir yang terbayang apa Pak? Paling bapak-bapak yang terbayang Fir'aun ya kan. Apa Mesir, waduh. Saya juga mikir seperti itu, gimana Mesir, nggak tahu apa-apa. Nggak ada kenalan juga di Mesir, gimana. Ya, akhirnya keluarga bersepakat dah. Kalau mau belajar sekalian yang jauh, udah ke Mesir aja. Ya, akhirnya diizinkan sama orang tua ya untuk ke Mesir. Akhirnya kita berangkat. Kalau di Mesir itu enggak beasiswa. Jadi beasiswanya kalau di Mesir itu adalah beasiswa pendidikan. Jadi kuliahnya gratis. Jadi tidak ada bayar apa UKT semesteran, enggak ada di Mesir. Gratis kuliahnya. Ya. Yang ada itu pribadi. Kita bayar apa? Kos-kosan. Ya, ngekos sendiri, makan sendiri ya. Waktu itu umi saya bilang, enggak kuat biayai, tidak bisa ngirim. Ya, akhirnya saya bilang sama umi saya, insya Allah selama saya masih punya kaki, punya tangan, tidak usah khawatir. Insya Allah saya bisa hidup di negara orang, ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saya coba cari sendiri. Udah, sampai tidak usah mikir-mikir, ya fokus di rumah sudah. Ya, alhamdulillah waktu itu saya dimudahkan, langsung dapat kerjaan di Kairo. Ya. Langsung diterima sebagai tukang cuci piring. Ya. Kita enggak punya kompetensi apa-apa, bingung mau kerja apa, yang penting kerja sudah. Ya.
Waktu itu ada Matam Indonesia, ada restoran Indonesia yang membutuhkan apa? Pelayan, tukang cuci piring. Ya sudahlah, ya kita cuci piring. Tapi kerjanya cuma seminggu sekali, ya part time. Seminggu sekali ya 6 harinya belajar. Tapi kerja sehari bisa menghidupi selama 1 minggu. Ya, waktu itu saya masih ingat tuh gajinya 80 Junai. Kalau enggak salah ya, 80 Junai, kalau uang kita itu sekitar 150.000. Ya, alhamdulillah itu bisa menghidupi makan selama seminggu, bayar kos-kosan. Ya, di Mesir itu biayanya murah waktu itu. Ya, sampai sekarang alhamdulillah murah. Ya. 2 juta, 1,5 juta hidup di Mesir aman. Ya. Akhirnya itu yang kita lakukan selama kita di sana, yaitu di awal-awal, di tahun-tahun awal. Ya, di tahun-tahun awal kita seperti itu. Ya, kerja seminggu sekali. Waktu itu karena kerja saya bagus, saya mau diangkat naik jabatan dari cuci piring ya ke tukang masak. Naik jabatan ke tukang masak itu, waduh. Saya mikir kalau saya jadi tukang masak ini kerjanya lebih banyak ini. Akhirnya saya memutuskan mundur. Udah wis, insya Allah ada rezeki dari yang lain, sudah. Ya, bosnya sudah percaya sama kita. Ya, udah. Antum pegang katanya. Udah, afwan saya minta maaf, saya tidak mau lagi kerja di Matam. Ya. Karena nanti mengganggu belajar. Akhirnya saya pergi ke suatu daerah dan tinggal di sana. Yang biayanya itu kita dapat uang saku bulanan. Ya, dari Syekh Wahid Abdussalam Bali yang jaraknya 5 jam dari kota Kairo. Ya, karena kalau di Mesir alhamdulillah hadir kuliah tidak wajib, hukumnya mubah. Ya, jadi kita datang tuh kalau kita kuliah, ya hukumnya apa? Mubah, jadi nggak wajib. Ya, kalau di sini kan di absen ya kan. Kalau di Jamiah Islamiyah wajib tuh. Kalau enggak hadir berapa kali mahrum, enggak bisa ikut ujian. Kalau di Al-Azhar enggak. Ya, itulah kebaikan Al-Azhar. Ya. Makanya kalau di sana tergantung kitanya. Ya. Makanya orang kalau mau ke Al-Azhar, kalau orangnya males, enggak punya semangat, ya, mending jangan. Ya. Karena kalau kita pengen jadi orang, kita di sana, kita harus punya ya tekad yang tinggi ke belajar. Ya. Karena kita akan mencari tempat untuk kita belajar dengan sendiri. Kita kumpul dengan komunitas apa di sana. Mau jadi pemain bola bisa. Ya. Mau jadi penyanyi, yo bisa, ada komunitasnya. Mau jadi apa? DPR bisa, ada komunitasnya. Perpolitikan di sana. Mau jadi apa? Bisa semuanya. Mau jadi bisnismen tuh, apa? Bikin restoran, bikin jasa travel umroh bisa. Ya, tergantung kita apa? Di mana komunitas kita. Bisa jadi ulama, bisa. Ya. Alhamdulillah waktu itu kita dipertemukan dengan senior-senior yang mengarahkan kita untuk fokus belajar. Duduk di halaqah para masyayikh. Ya, selagi dekat dengan para masyayikh, ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah Allah mudahkan kita di jalan tersebut. Sehingga di tahun-tahun seperti itu kita fokus. Ya, kita enggak mikirin dunia, yang penting bisa makan. Alhamdulillah di tempatnya Syekh Wahid itu kita dikasih makan, Pak. Beras dikasih, ya, sayuran dikasih, ya, tomat. Walaupun sebenarnya kita enggak selera. Ya, pagi itu sarapannya roti, ish namanya, roti ish. Ish itu kan artinya kehidupan. Jadi roti kehidupan. Jadi orang Mesir kalau enggak makan roti kehidupan ya mati. Namanya roti kehidupan. Ya itu murah tuh, 1 Junai itu bisa dapat 5 tuh, itu sudah kenyang Pak. Ya, tapi kan kita orang Indonesia, ya kan, susah. Kebiasaan kita makan nasi sarapan. Ya, kalau Indonesia itu kan kalau belum nasi belum makan, ya, makanya banyak penyakit, ya, banyak penyakit. Akhirnya waktu itu kita punya yang paling penting makan, ya. Kita apa saja udah dienak-enaknya, ya, enak enggak enak udah bismillah, yang penting kita bisa belajar, yang penting perut enggak lapar, ya. Awalnya berat
Di sana itu kalau di daerah-daerah di Timur Tengah termasuk di Mesir itu masih memegang keislaman itu masih kuat. Ya, kalau kita di kota seperti di kota Kairo itu hampir nilai-nilai Islam itu sudah mulai ya seperti kita di kota-kota besar gitu ya. Maksudnya aurat sudah. Padahal itu Timur Tengah tuh yang dekat dengan ajaran Islam, dekat dahulu dengan para ulama ya, zaman-zaman keemasan. Tapi kalau di daerah-daerah itu masih, masya Allah, cadar itu masih wajib di sana. Aib orang buka cadar, ya. Kalau di daerah sana, jadi aghlabuhum, ya rata-rata dari mereka itu pakai cadar. Jadi secara kecemburuan beragama di daerah sana itu kafrusia itu, masya Allah luar biasa, ya. Cuma kemudian yang kisah apa? Saya pernah punya satu kisah di sana itu yang membuat saya trauma ya ketika awal masuk di sana, yaitu saya sholat di masjid sarungan ya, sholat di masjid kalau di sini kan biasa sarungan ya, kita punya sarung banyak, saya ke Kairo bawa sarung gitu ya dengan PD-nya saya sholat aja pakai sarung ya. Kalau mungkin di Kairo mungkin sudah terbiasa, maksudnya walaupun nggak biasa, tapi mungkin orang sudah mulai ada gitu. Tapi kalau di daerah ini kan sesuatu yang aneh betul. Ya, apalagi di daerah terpencil, ini 5 jam dari kota. Ya. Waktu saya ke masjid pertama kali itu jalan dari tempat tinggal tuh, kok ibu-ibu itu pada liatin saya. Ada ibu-ibu itu. Saya kan pede, mungkin saya orang asing, yang ganteng juga gitu kan. Dilihatin ya wajar gitu loh. Waduh, kok gini amat sih orang-orang desa gitu loh. Kok kayak nggak pernah lihat orang ganteng gitu loh. Akhirnya saya ini setelah sholat saya kok dipanggil sama salah satu syekh di sana, mas'ulnya, Ahmad Tal. Namseh, ada apa? Kenapa kamu pakai sarung kayak gini? Katanya. Waduh, ini biasa sih. Saya biasa pakai sarung kayak gini. Di negara saya ini wah itu sudah kayak budaya gitu. Iya, tapi di sini udah biasa katanya. Antum berarti dilihatin orang apa segala macam. Terus gimana? Kenapa sih? Di sini orang kalau pakai kayak gini tuh mau berhubungan sama istri katanya. Waduh. Dari sejak itu, Pak, saya trauma pakai sarung. Ya, makanya saya kalau pulang pun jarang saya pakai sarung kecuali di rumah. Sampai sholat pun sekarang kalau di Indonesia jarang saya pakai sarung. Karena teringat-ingat gitu. Nanti saya dipanggil syekh lagi. Oke, saya jubahan aja. Kadang ya subhanallah. Ternyata seperti itu gitu. Ya, makanya di mana kan ada pepatah dengan di mana bumi dipijak di situ apa? Langit dijunjung ya. Al-adah muhakkamah. Ya, bagaimana adat itu bisa menjadi hukum selama tidak termasuk masalah pakaian. Jadi tidak ada masalah kita pakai sarung. Kalau di sini biasa pakai sarung. Ya. Kalau di sini pakai jubah gitu ya. Ala kulli hal dari situ, tapi masya Allah lingkungannya kondusif, semuanya kita bisa belajar dengan para masyayikh di sana. Sampai kemudian Allah mudahkan kita menyelesaikan beberapa kitab-kitab para ulama di sana dengan para masyayikh. Sampai kemudian akhirnya tahun berikutnya ada bantuan dari masyayikh ya untuk kita bisa berangkat umroh pertama kali dalam sejarah hidup ya. Itu yang kita inginkan. Ya. Bagaimana kita bisa pergi ke Baitullah. Waktu itu biaya umroh dari Mesir ya sudah semuanya, tapi tidak dapat penginapan, tidak dapat makan. Backpackeran, yang penting dapat visa. Biayanya cuma sekitar $450. Uang kita itu masih 4 juta. Itu tiket PP, dapat tiket PP sama visa. 1 bulan kita di Saudi Arabia. Akhirnya alhamdulillah saya bisa berangkat, dapat bantuan dari beberapa syekh itu ngasih duit. Ya, waktu itu ya saya punya sedikit tabungan. Ada tabungan kecil-kecilan. Cukup alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kita juga punya teman yang dulu sebelumnya di Mesir dan diterima di Jamiah Islamiyah. Ya, di Mesir sudah lama, alhamdulillah namanya keluar di Jamiah Islamiyah. Akhirnya dia punya asrama. Akhirnya kita tinggal di Sakan teman. Ya.
kita pun makan bareng teman, ya. Kan kita tamu tuh. Ya, kalau tamu berapa hari? 3 hari. Nanti setelah 3 hari pindah ke teman yang lain. Ya. Sehingga hemat, ya. Selama beberapa hari kita hemat, ya, kita pindah-pindah aja. Ya, 3 hari pindah, 3 hari pindah. Nah, dari situlah Allah bukakan untuk kita mendaftar kembali yang kedua kalinya di Jamiah Islamiyah secara langsung di sana. Waktu itu kita sudah terlalu agak nyaman sudah di Mesir, maksudnya sudah karena belajarnya sudah nyaman, kita sudah belajar dengan para ulama, belajar kitab-kitab, ya. Rasanya nyaman aja belajar mulazamah seperti itu, ya. Walaupun kita juga terikat juga dengan kampus. Akhirnya kita tes. Waktu itu zaman itu masih ada muqabalah. Ya, muqabalah itu kayak tes wawancara di Jamiah Islamiyah. Alhamdulillah beberapa pertanyaan bisa kita jawab, ya. Waktu itu yang ditanyakan saya masih ingat, kam hafidta minal Quran. Ya. Waktu itu ditanya, berapa juz kamu hafal Al-Quran? Waduh, saya bingung jawab berapa ini. Alhamdulillah kita sudah banyak ngapal, tapi kan banyak lupanya, ya kan? Nanti kalau saya jawab 5 juz, waduh kalau dites, waduh buyar ini. Kalau saya jawab 10 juz tambah buyar. Karena belum persiapan, karena orang kalau mau diuji itu, ya, karena hafalan kita kan tidak mungkin. Setor murojaahnya itu kan nanti. Karena hafalan itu kan yang paling penting itu apa? Murojaahnya. Ngafal baru itu cepet, tapi hilangnya juga cepet. Ya, harus murojaah. Akhirnya saya jawab waktu itu jujur-jujuran saya. Yang waktu itu yang paling saya mungkin cuma 2 juz. Saya hafal 2 juz. Oh, dari mana? Dari depan, dari belakang, depan dan belakang. Ya, favorit, ya kan? Juz 1 sampai juz 30. Ya, Al-Baqarah insyaallah mulai sudah hafal. Ya, alhamdulillah selama di Alsia itu kita sudah pernah menghafal surat Al-Baqarah. Khais, taib. Iqra akhir surat Al-Baqarah. Waduh, langsung bahagia saya. Ya. Amanar Rasulu bima. Langsung lancar. Sebelum tidur kita baca terus, ya kan? Sedangkan ada teman saya yang tes bareng waktu itu, dia jawabnya kalau nggak salah hafal 20 juz. Memang dia alumni pondok, memang suaranya bagus, hafalannya banyak. Ketika ditanya, dia pertanyaannya sulit. Waktu itu Iqra surati Ar-Rum. Waduh, surat Ar-Rum. Teman saya bingung. Kayaknya ngeblank juga. Ya. Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi. Waduh, berhenti. Akhirnya nggak bisa kejawab. Ya. Makanya karena hafalan itu pertanyaan seperti itu tuh untung-untungan. Ya. Ada orang ketika dites, ya, salah satu teman kita juga ketika ditanya, berapa hafalanmu? Ya nih, mahafidtu syekh. Aku ndak hafal. Maksudnya hafal juz-juz itu ndak. Ya. Khais. Idan iqra ma tayassara minal Qur'an. Ya udah kalau gitu ya udah apa yang kamu bisa baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tahun depannya diterima. Bayangkan tuh. Modal al-ikhlas, Pak. Mungkin bacanya juga ikhlas. Ya, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Diterima di Jamiah Islamiyah. Ya. Jadi memang sampai sekarang Jamiah Islamiyah itu enggak jelas. Sampai sekarang enggak jelas. Ya. Ketika ditanya, apa sih kompetensi apa yang harus disiapkan? Hafalannya berapa? Harus punya apa gitu loh. Bisa diterima. Sampai sekarang itu pertanyaan itu belum terjawab. Ya. Itu saya langsung tanyakan ke dekan, wakil dekan penerimaan atau ketua dekan. Ya, itu yang tingginya di bagian penerimaan tuh. Saya datangi kantornya, saya tanya, Syekh, apa sih mal maziyah? Apa sih kok apa yang istimewa bisa diterima di sini tuh punya kelebihan apa?
Apakah nilainya bagus kah? Atau hafalannya banyak kah? Atau apa? Wallahi, kata, ya orang Arab kan gitu. Wallahi, yani su'aluka sa'ab. Pertanyaan antum ini susah katanya. Main dijawab, enggak ada jawabannya katanya. Waduh. Yang sekelas dekan aja itu jawabnya kayak gitu, apalagi saya gitu loh. Ketika ditanya, Ustaz, gimana bisa diterima Jamiah Islamiyah? Saya juga sendiri bingung. Ya, gimana caranya? Cuma kan kita masih bisa nerka-nerka gitu loh. Ya begini, begini. Kadang ada orang yang i'timad, bersandar hanya dengan tazkiyah, rekomendasi. Ternyata ketika di surat rekomendasi dari Syekh Fulan, ternyata enggak juga. Apa buktinya? Ada seorang yang dapat rekomendasi dari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Siapa itu? Imam Masjidil Haram, ketuanya. Jadi yang megang, yang ngatur Masjidil Haram itu, presidennya itu beliau. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Otomatis kan punya kedudukan, kan? Punya kedudukan ya di mata negara gitu, tokoh nasional. Ada orang minta tazkiyah, dapat tazkiyah tuh. Dan diterima. Ya. Ada orang yang tazkiyahnya dari ustadz di kampungnya. Ya. Buru-buru orang bagian penerimaan kenal, tetangganya aja enggak kenal. Ya, sama ustadz tersebut, tapi diterima oleh di Jamiah Islamiyah. Ya. Makanya kan jadi bingung. Apa kira-kira gitu ya. Ya, akhirnya waktu itu kita selesai tes, waktu ditanya setelah itu kita jawab semuanya. Alhamdulillah saya sudah selesai umroh, balik lagi ke Kairo. Karena memang ternyata beda suasananya. Ketika kita di Mesir, ya negeri antah berantah, ya. Kemudian kita ke Jamiah Islamiyah yang lingkungan talibul ilmi. Ya. Betul-betul di situ bi'ah ilmiah terbangun. Bi'ah penuntut ilmu, asrama kondusif. Ya, kalau Bapak pernah berkunjung ke Jamiah Islamiyah melihat bagaimana nasyad, kesungguhan para mahasiswanya luar biasa. Jadi saya itu kerasan, betah ketika berkunjung di Jamiah Islamiyah, nginep di sana itu rasanya kok enggak pengen pulang gitu loh. Udah kayaknya pindah aja sini gitu. Akhirnya ya Allah, kita hanya terbatas waktunya, akhirnya harus balik ke Mesir. Akhirnya semester 2018 waktu itu dengan izin Allah kok ada rezeki lagi, panggilan dari Allah. Ya, 2018 setelah 2017-nya kita dapat umroh, 2017 dapat panggilan lagi untuk menunaikan ibadah haji. Ya, enggak tahu itu duit dari mana, pokoknya ada aja. Daftar, ya. Nah, dari situ saya berdoa di Padang Arafah. Ya, karena di Arafah itu kan mustajab, ya. Doa Yaum Arafah itu mustajab. Akhirnya di antara doa saya waktu itu, ya Allah berikan kemudahan saya untuk belajar di Haramain, di Mekah atau Madinah. Ya, tapi saya lebih mantap di Madinah. Ya, di Jamiah Islamiyah. 2018 kita sudah tes, 2017 qadarullah nama enggak ada. Waktu itu saya sudah terpikir, sedangkan saya sudah masuk semester akhir di Al-Azhar. Ya, kalau mau ngulang lagi nanti gimana? Kalaupun diterima nanti masih bingung gitu. Sedangkan orang tua selalu nanya kapan pulang. Ya, waktu di Mesir itu saya jarang pulang, Pak. Karena kan biaya sendiri, tiket mahal. Ya. Paling pulang bisa dihitung jari. Nah, kalau di Madinah kan pulang terus, alhamdulillah, tiketnya gratis. Ya kan? Tapi kalau di Mesir kita harus punya uang dulu baru bisa pulang. Ya. Sedangkan orang tua nanya terus kapan pulang, kapan lulusnya gitu lah. Kita bingung juga jawabnya. Ya. Ya alhamdulillah secara ujian kita tidak ada pernah masalah, enggak lulus, alhamdulillah lulus terus gitu. Ujian ini lulus. Sampai 2019 itu kita sudah di puncaknya, sudah mau lulus di Jamiatul Azhar, di Universitas Al-Azhar. Dengan izin Allah waktu itu alhamdulillah 2018 akhir anak dimudahkan untuk menikah, ya, karena saya meyakini sudah wajib menikah, ya, karena kalau tidak menikah bahaya, ya. Di Kairo pemandangan
ya. Wanitanya luar biasa, ya. Untuk kita menjaga kesucian agama kita, ya, dari hal-hal yang haram, maka sepertinya sudah wajib menikah, ya. Alhamdulillah ada yang mau, ya, dinikahi, ya. Walaupun saya waktu itu nggak menjanjikan apa-apa, udah Bismillah, udah kita nikah, diterima, ya, orang biasa-biasa, ya, keluarga biasa-biasa, alhamdulillah. Akhirnya kita menikah, tapi belum bisa sama-sama, ya, karena kata ibunya di antara syaratnya harus selesai studinya. Boleh menikah karena saya sudah biayai itu, saya sudah biayai anak saya, ya, sudah mau lulus. Jangan sampai kamu nikahi, kamu bawa ke Kairo gak lulus kuliahnya. Waduh, akhirnya udahlah, kita laki-laki harus punya komitmen. Oke, insyaallah deal. Yang penting nikah sudah. Ya, penting nikah, punya komitmen udah. Akhirnya kita punya komitmen. Akhirnya saya balik ke Mesir, istri saya di Indonesia, lanjut kuliahnya. Yang tinggal 1 atau 2 semester. Memang sudah terakhir gitu ya. Ya, dengan izin Allah SWT, istri saya hamil, ya. Nah, waktu itu beberapa bulan dikabarkan istri saya keguguran. Ya. Pokoknya di awal-awal 2019 itu saya banyak dapat musibah. Ya, walaupun sebenarnya ini musibah, ya bagi saya itu musibah besar gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang mungkin ya biasa saja. Ya, kehilangan, ya, calon anak, ya, untuk pertama kali, ya tentu sedih gitu ya. Kemudian waktu itu saya ada amanah untuk dari salah seorang ustadz untuk membelikan buku untuk pondoknya. Sekitar hampir 20 juta uang. Itu uang banyak, Pak. Ya, saya jarang, Pak, megang uang segitu tuh jarang. Kodaro hilang. Gimana tuh? Bingung ya. Ya. Tapi saya harus punya komitmen. Hilang, saya salah mungkin. Berarti saya salah, saya lalai. Ya. Dan saya harus ganti. Tapi kan bingung. Gantinya gimana? Ya. Akhirnya ya salah satu di antara cara gantinya adalah gali lubang, tutup lubang. Ya. Akhirnya saya coba minjem untuk menggantikan uang itu. Kita komitmen aja. Penting kita punya rezeki sedikit, bayar. Intinya itu tahun-tahun yang sulit bagi Ana. Maksudnya syariat ekonomi betul-betul sulit, ya. Baru nikah tapi kemudian hilang duit, anak nggak jadi lahir, ya. Tapi saya pikir semoga nanti ada kebaikan. Jadi ketika kita diuji dengan berbagai macam ujian, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan ada hal-hal yang menggembirakan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kuncinya adalah bagaimana sabar dengan takdir Allah, ridho. Ya, waktu itu saya sudah coba sabar, ya. Bagaimana ayat-ayat sabar sudah kita pelajari, ayat-ayat ridho, cuma kan prakteknya kan tidak semudah itu. Ya, walaupun ustadz, ya kadang ya diuji juga. Kalau menyampaikan kan berapi-api, masuk kita harus bersabar, kita harus ridho. Ketika dia diuji, belum tentu. Ya, walaupun penyampaiannya berapi-api belum tentu. Seperti itu gitu loh. Makanya kan butuh betul-betul mujahadah. Bagaimana berilmu dan mengamalkan ilmunya, itu yang paling berat. Ya. Sampai kemudian akhirnya saya memutuskan untuk pulang, ya, karena istri trauma, akhirnya saya harus pulang. Nah, pas di bandara, saya masih ingat betul tuh, masih di bandara Kairo, dikabari salah satu teman, Ustadz, gimana antum? Khair, alhamdulillah. Coba antum ini lagi penerimaan Madinah lagi pengumuman. Coba antum cek pendaftaran antum, siapa tahu antum diterima gitu. Saya itu udah mulai lupa, maksudnya saya udah ingat gitu loh. Oh iya dah. Akhirnya coba saya cek. Ya. Ketika saya cek, saya buka HP, Masya Allah. Dak-dik-duk, Pak. Tangan saya gemetar gitu. Maksudnya, iya, subhanallah. Ya. Gak tahu, saya gak bisa berkata apa-apa waktu itu. Nah, seneng.
ya sedih, gimana ya? Campur aduk. Ya, ada tiba-tiba ada tulisan yang mengatakan laqad tamma qabuluka fil Jamiah Islamiyah. Selamat, Anda telah diterima di Jamiah Islamiyah. Masya Allah. Waktu itu, wah, ya, itu nunggu saya pengen Jamiah Islam itu sudah 5 tahun yang lalu. Dari mulai sejak, ya lebih dari itu. Ya, sudah 7 tahun yang lalu saya sudah pengen masuk Jamiah Islamiyah. Tapi baru Allah kasih, ya setelah berbagai macam lika-likunya, ya mengarungi kehidupan, ternyata Allah kasih rezekinya pada saat tersebut. Mungkin itu adalah saat yang tepat dan itu adalah takdir Allah yang mengatakan demikian. Kita harus menerima. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah. Nah, dilema juga waktu itu. Saya akhirnya diskusi dengan beberapa asatidzah. Bagaimana? Ini diambil atau tidak? Waktu itu saya sudah mau lulus S1 ya dari Jamiatul Azhar. Kalau saya ambil Madinah, otomatis saya pulang, nggak lulus Al Azhar. Sedangkan itu sudah sisa 2 semester tok. Ya, ibaratkan sudah bola mau masuk gawang, sudah gol. Ya. Umi saya kan orang biasa. Ya, orang kampung. Taunya itu pokoknya kapan lulus. Ya. Entah saya itu nilainya berapa, apa itu umi saya enggak tahu. Ya. Yang penting selalu tanya tuh, "Le, kapan lulus sih?" Ya, maknya sudah kangen, kapan pulang. Itu terus kalau telepon begitu ya. Kadang yang namanya orang tua, ya pengen ya setelah kita lama enggak temu merantau jauh gitu ya. Ya, saya selalu, "Mak, doakan." Ya, doakan saya dimudahkan. Akhirnya waktu itu saya kasih tahu, "Mak, saya diterima di Madinah." Mak saya malah bilang, "Loh, diterima apa?" "Ini S1. Lah nanti ngulang lagi, terus nggak lulus. Nah, umi saya gitu. Akhirnya saya ya nggak mungkin kita debat sama orang tua kan nggak mungkin. Akhirnya kita usahakan memberi pemahaman yang pelan-pelan. Jadi begini Mak, ya di Madinah itu, masya Allah kita bisa tinggal bertetangga dengan Rasulullah, ya. Bisa tinggal di sana, sholat di Masjid Nabawi, ya, bisa nanti umroh, bisa haji, nanti insya Allah ya kalau Allah kasih rezeki, emak nanti bisa umroh juga. Oh gitu ya, oh ya wes gak apa-apa kalau kayak gitu. Ya intinya kan kita bagaimana ngambil hati orang tua gitu loh. Jangan kemudian kita debat tuh panas-panas ya, bukan bagaimana itu tidak akhlak kepada orang tua, durhaka gitu kan. Sama orang tua itu enggak bisa. Ya, debat sama orang tua itu salah. Walaupun kita benar, tapi kita debat orang tua itu sudah salah. Ya, kita di atas kebenaran. Walaupun orang tua kita jahil misalnya bodoh, kita debat ya kita yang salah itu. Ya. Tapi harusnya apa? Diberikan pendekatan, ngomong yang santun, sopan. Ya, yang paling penting orang tua itu ridho. Ya, apa sih orang tua itu kan pengen kebaikan untuk anaknya. Tidak mungkin orang tua itu pengen keburukan sama anaknya. Itu yang orang tua yang normal gitu ya. Ya, walaupun ada orang tua tidak normal sebenarnya. Pengen anaknya terjerumus pada keburukan, naudzubillah. Ala kulli hal akhirnya kita beri pemahaman. Cuma umi saya selalu bilang kalau bisa ya yang di Mesir itu diselesaikan. Waktu itu saya juga bingung. Caranya gimana gitu loh. Akhirnya saya bertekad, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ya umi saya pengen demikian, saya ingin membahagiakan umi saya bertekad untuk bisa selesai juga di Jamiatul Azhar. Karena itu perjuangan yang sudah kita bangun 4 tahun. Ya. 4 tahun kita sudah kuliah, pulang enggak bawa apa-apa. Ya walaupun tetap ilmu ada. Ya, tapi kan zaman sekarang itu kan asyhadah, ijazah. Itu kan min wasilati dakwah. Penting gitu loh. Sekarang orang ceramah ya. Walaupun ya kita tidak melihat keilmuan, tapi sekarang kita ngajar-ngajar pun sekarang di dunia kampus di apa itu gelar itu penting. Ya. Makanya saya bertekad, ya Allah, berilah kemudahan bagaimana caranya saya bisa harus tetap selesai di Jamiatul Azhar. Akhirnya di semester terakhir, di semester 7,
Waktu itu saya sudah memutuskan untuk pulang. Ya, saya pamitan sama teman-teman, saya sudah izin ke beberapa masyayikh guru-guru kita di Mesir. Saat saya diterima di Jamiah Islamiyah, saya pulang. Saya mau pulang. Pulang ke Indonesia, berangkat ke Jamiah Islamiyah. Tapi saya bertekad semoga Allah mudahkan saya balik lagi untuk menyelesaikan studi saya yang sisa 2 semester tersebut. Akhirnya dengan izin Allah di semester 7 dan saya di semester pertama di UIM, ya, itu ujiannya tidak berbenturan. Ujian di UIM selesai, liburan, saat liburan itulah ujian di Al-Azhar. Subhanallah. Dan itu sangat jarang, sampai tahun ini tidak seperti itu. Pas di tahun itu, ya mungkin itulah karena doa orang tua. Pas di tahun itu kok begitu. Ya. Di Jamiah Islamiyah libur, di Jamiah Al-Azhar ujian. Sehingga saya bisa beli tiket ke Kairo. Ya. Makanya kuliah saya itu jauh, Pak. Ya. Kalau orang kuliah itu pakai motor, pakai mobil itu sudah biasa. Saya pakai pesawat. Ya, dari Madinah langsung ke Mesir untuk ujian. Wis. Yang ini jadi masalah apa? Waktu itu saya tidak punya duit. Itu yang jadi masalah. Saya bingung. Karena tiket dari Madinah ke Kairo itu PP cuma 3 juta, Pak. PP. Ya, itu kalau bagi orang punya duit kan murah ya. Waktu itu kalau belinya jauh-jauh hari. Ya, belinya jauh. Tapi kalau belinya mepet, ya. Waktu itu saya belinya mepet. Kenapa? Karena tidak tahu jadwal ujiannya. Karena di Mesir itu kan bingungi. Ya. Jadwalnya itu dadakan. Kita nggak bisa menentukan apa kalender akademik. Kalau di sini kan sekarang ada kalender akademik gitu ya. Jadi kita tahu kapan rapotan, kapan. Kalau di Mesir enggak. Kita tuh nunggu-nunggu. Kapan ujian. Waktu itu saya deg-deg. Semoga nggak berbenturan, semoga nggak berbenturan. Akhirnya doa saya dikabulkan sama Allah. Akhirnya enggak berbenturan betulan. Waktu itu alhamdulillah tiba-tiba ada salah seorang yang ya kita kenal gitu ya, tiba-tiba ya mungkin Allah kirim ya, Ustadz, anak tahu antum mau ujian ya? Iya Pak, betul. Ya, sudah antum enggak usah mikir biaya. Ini antum tak transfer, tak kasih uang saku. Masya Allah. Akhirnya bismillah saya berangkat ya, selama 2 minggu saya di Mesir. Hampir 2 minggu. Ujian tok. Itu saya sudah persiapan juga. Saya persiapan ujian Medina, saya persiapan ujian Mesir. Ya. Beda jurusan, Pak. Ya, kalau satu jurusan mungkin masih nyambung satu sama lain. Waktu di Mesir kita jurusannya syariah, lebih fokusnya ke fikih dan usul fikih. Di Medina kita jurusan hadis. Ya, tapi udah bismillah saja. Yang paling penting itu ketika itu saya minta doa sama orang tua, Mak, doakan saya. Akhirnya di tahun terakhir ya setelah itu saya masih alhamdulillah lancar. Setelah itu lancar dengan izin Allah SWT semester 7 selesai. Nah ini tinggal semester 8 ini bingung apakah begitu skemanya, UIM liburan, Al-Azhar ujian. Masih belum jelas juga karena nggak ada kaldiknya itu tadi. Jadi kita nggak bisa nerka gitu. Akhirnya waktu itu tahun 2020, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah turunkan corona, ya waktu itu, ya sehingga kuliah harus online, ya. Kalau di Mesir waktu itu nggak kenal corona, Pak. Corona, yo gak corona, so tetap, ya. Alhamdulillah di Medina online kuliahnya. Akhirnya saya dipulangkan, sempat lockdown, ya. Makanya jadi buku ini. Nah, jadi buku ini buku corona ini, Pak. Ya, ya jadi buku. Jadi saya nulisnya ini sudah lama sebenarnya. Ya, buku ini saya nulis seperti kayak diary gitu lah. Saya nulis apa? Ya siapa tahu ada hikmahnya gitu ya. Siapa tahu ada hikmahnya. Yang saya ceritakan ini kan kesimpulannya aja. Ya nanti bisa dibaca di buku ini secara lengkapnya. Nah, sehingga waktu itu saya bisa pulang kampung. Di UIM kuliahnya online, nggak harus hadir, ya. Lockdown semuanya. Di Mesir sempat
ujiannya ditunda. Ujiannya ditunda. Sehingga alhamdulillah kita bisa ikut ujian pada jadwal yang telah ditetapkan. Setelah penundaan itu, akhirnya saya berangkat ke Mesir lagi untuk menyelesaikan semester 8. Ya, semuanya prosesnya semua dimudahkan sama Allah SWT. Alhamdulillah tahun 2020 kita sudah menuntaskan kuliah di Jamiatul Azhar. Ya. Oleh karenanya pada akhir tahun kita resmi mendapatkan gelar LC. Ya, singkatannya adalah lulusan corona. Ya, karena corona kan waktu itu, ya. Kalau enggak corona, ya itu kan bagi orang itu musibah. Bagi sebagian orang, bagi saya, ya alhamdulillah ada corona. Ya, walaupun tetap kita susah juga gitu. Tapi ada sisi hikmahnya. Ada sisi hikmahnya, kita ambil hikmah ya subhanallah. Ternyata ini ada jalannya dari Allah SWT. Kita bisa lulus gitu. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu alhamdulillah kita pulang lagi ke Madinah, kita balik lagi sampai sekarang. Alhamdulillah kita sudah juga menyelesaikan kuliah S1 di Madinah dan alhamdulillah kita juga diterima di jenjang pasca sarjana. Ya, sehingga kita masih bisa kembali lagi ke sana meneruskan belajar di Jamiah Islamiyah. Ya. Ala kulli hal, dengan apa yang kita ceritakan semoga ada manfaatnya, ya, semoga bisa memetik buah. Yang paling penting itu adalah kita jalani prosesnya, ya. Kemudian ridho dari orang tua itu yang paling penting, ya. Selagi kita masih punya orang tua, ya, insya Allah kita tidak risau hidup itu, ya. Tapi kalau kita sudah kehilangan orang tua itu sudah mulai risau itu. Ya, kita pernah dengar cerita dari Ustadz Firanda. Ustadz Firanda itu selama masih ada ibunya katanya, saya itu hidupnya enak aja katanya. Ya, waktu saya mau tes S3, ya, saya tidak pernah bingung karena ada orang tua saya. Ya, senjata saya yang bisa mendoakan. Firanda, ya kata temannya, kamu mau tes apa? Mau ikut tes? Iya, saya mau ikut tes. Tapi yang diterima nanti sedikit, nggak apa-apa. Insya Allah saya nomor 1 itu nanti. Waduh, antum ini pede kali, nggak apa-apa. Saya punya orang tua kok yang doakan saya. Ya, tapi betulan, akhirnya beliau nomor 1. Ya, masya Allah dengan itu. Kemudian setelah itu, ya qadarullah ibunya sudah meninggal. Ya, beliau menceritakan sampai nangis. Ya, karena doa orang tua itu tidak bisa diremehkan. Ya, yang bisa menembus langit, ya pintu langit itu adalah doa orang tua. Makanya kita yang sekarang menjadi orang tua, kita senantiasa langitkan doa-doa untuk anak kita, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya, kemudian senantiasa bersungguh-sungguh di dalam belajar. Karena kalau tidak bersungguh-sungguh ya nggak bisa. Ya, manjahada fina lanahdiyannahum subulana. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan bukakan jalan. Ya, karena belajar itu yang paling penting itu adalah kita mau belajar. Banyak orang yang diberikan kepintaran tapi tidak mau. Diberikan Allah kasih cepat ngafalnya tapi berhenti di situ aja. Ya, sedangkan kita mungkin susah ngafal tapi kita berusaha terus. Ya, mungkin kita terlambat. Ya, terlambat dari teman-teman yang lain yang mungkin sudah dari awal di pondok apa. Tapi insya Allah kita bisa. Ya, selagi kita berusaha, ya bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan-jalan. Kemudian yang paling penting ya setelah itu semua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah senjata kita terutama di waktu-waktu mustajab. Ya, di waktu-waktu mustajab itu doa-doa kita langitkan ya seperti momen-momen ketika mungkin kita diberi rezeki haji, umroh ataupun momen-momen di antara adzan dan iqomat ya di sepertiga malam yang terakhir dan di waktu-waktu mustajab yang lainnya. Ya, sehingga itulah sedikit ya, nanti lebih lengkapnya bisa dibaca ya, bisa dikasih kepada anak-anak kita, santri-santri kita atau keponakan-keponakan kita ya. Alhamdulillah sekarang buku ini sudah terbit sejak 2020. Sudah 4 tahun ya, sudah 4 tahun dan hampir 5 tahun ya. Dan alhamdulillah selama saya berada di kota Madinah, beberapa santri-santri, mahasiswa-mahasiswa baru datang kepada saya, Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz,
atas buku antum. Ya, saya termotivasi untuk daftar ke Madinah karena baca buku antum. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah, ya semoga ini menjadi ladang pahala bagi kita semuanya, ya memberikan kita keikhlasan, ya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilakan. Atau enggak ada pertanyaan? Sudah ngantuk? Saya juga ngantuk ya Pak. Alhamdulillah. Saya pertama kali ke masjid ini Pak. Ya, semangat. Harusnya itu saya istirahat. Ya, saya baru nyampe kemarin ke Indonesia kok. Ya, tapi karena diminta teman-teman di sini dan saya pengen melihat ya perkembangan dakwah sunnah di Mojokerto, alhamdulillah kita senang. Ya, pertama kali kita ke Mojokerto, ya udah kita Bismillah aja, ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Ya mungkin kalau nanti ada pertanyaan, Ustadz saya punya anak, saya ini pengen anak saya daftar ke sana, ke Madinah, kemana, gimana caranya? Ya nanti ada nomor saya di buku ini, ya bisa dihubungi saja di halaman paling akhir. Ya, nanti insya Allah kita kasih tahu cara-caranya, bagaimana kiat-kiatnya. Ya, semoga diberikan rezeki, ya, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sepertinya dari Mojokerto ini ada mungkin ya, ada beberapa dari yang ada di UIM, ya, di Jawa Timur ini sudah merata ya. Jadi di Jawa Timur sudah merata, setiap kota, hampir setiap kota itu ada, ya, yang diterima di Jamiah Islamiyah. Pasuruan ada berapa, di Malang ada juga, dari Gresik, Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, ya Probolinggo juga ada, dari Jember ada. Alhamdulillah merata. Ya, walaupun tentunya ya kebutuhan ya daripada dai-dai itu semakin besar ya, karena semakin semaraknya dakwah alhamdulillah dengan izin Allah. Ya semoga bisa nanti suatu saat ditambah lagi kuotanya sehingga bisa banyak kesempatan untuk bisa belajar di Jamiah Al-Islamiyah. Ya, barakallahu fikum, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan, semoga bisa diambil manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, lupa request ini buat hadiah katanya. Bidaya apa itu? Bidara. Ini minuman atau apa? Sabun. Oh. Saya enggak punya ini, saya aja yang dapat hadiah. Ya. Ayo wes, tak pertanyain. Siapa ulama yang menulis kitab Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis? Di awal-awal sudah kita sebutkan tadi. Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Siapa nama ulamanya? Kalau sudah tahu kapan lahirnya, kapan wafatnya, gitu ya. Wah itu Ustadz nek pertanyaannya itu. Namanya saja. Siapa tadi? Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Nah, itu kitab kecil tapi masya Allah. Ya, beliau menceritakan beberapa kisah-kisah para ulama bagaimana berjuang menuntut ilmu. Saya kasih bocoran ya. Namanya Al-Imam Fulan, ya. Siapa gitu yang meneruskan aja gitu. Al-Imam Fulan itu. Ya. Kasih bocoran lagi. Al-Khatib, siapa itu? Masih belum ngeh lagi. Ya. Gampang padahal. Kalau tahu. Siapa? Siapa? Antum? Al-Khatib Al-Baghdadi. Pak dokter dapat ini ya. Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, apa-apa nanti dapat Pak dokter. Jangan-jangan itu punya Pak dokter ya.
Coba sebutkan apa keuntungan kita bisa belajar di Madinah. Apa keuntungannya? Apa kira-kira yang diketahui ya antum-antum semuanya? Apa yang antum tahu gitu? Belajar di Madinah itu kok kayaknya kok menjadi impian gitu. Apa sih kira-kira manfaat yang bisa kita ambil? Gitu? Ada bisa menyebutkan ya 2, 3. Dekat dengan sumber ilmu sahih. Nah, ya karena selain kita belajar di kampus, kita belajar di Masjid Nabawi. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang belajar atau mengajar di Masjid Nabawi itu seperti jihad fisabilillah. Ya, itu nas dari Rasulullah SAW. Itu dari zaman beliau sampai zaman sekarang. Ya, jihad fisabilillah. Ya, itu betul. Kemudian, nah selain juga kita bisa belajar, kita bisa sholat. Ya pahalanya kan beda tuh. Imam Syafi'i sama Masjid Nabawi ya. Masjid Imam Syafi'i sama aja. Ya Imam Syafi'i di sini, Imam Syafi'i di Jember, Imam Syafi'i di Surabaya, sama sholatnya. Ya 27. Itu pun kalau khusyuk. Ya kalau nggak khusyuk, ya bisa jadi berkurang. Ya kalau di Nabawi, masya Allah, ya 1000 kali lipat. Ya barakallahu fikum, jazakallah. Siapa lagi yang bisa menambahkan manfaatnya yang lain? Siap. Ya. Dihadiahkan lagi ke saya katanya. Oke, siap. Jazakumullah khair. Siapa lagi yang bisa menambahkan manfaatnya? Apa? Oh iya, belajar langsung dengan masyayikh ya, masya Allah. Di Masjid Nabawi itu kita bisa belajar langsung dengan Syekh Abdul Razak. Sebelumnya dengan bapaknya. Sama bapaknya? Syekh Abdul Muhsin. Sekarang Syekh Abdul Muhsin itu usianya sudah 93 tahun. Dan beliau masih hidup. Dan beliau ketika sholat berjamaah di shaf pertama terus. Ya, makanya kalau kita rindu sama Syekh Abdul Muhsin, tinggal kita sholat di masjidnya. Selalu kita ketemu beliau di shaf pertama. Ya, walaupun usia. Oke, siap. Berarti sisa 2 ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Sekarang udah nggak ngajar lagi, sudah uzur, sudah sepuh. Nah, sekarang digantikan anaknya yang di kursi beliau, Syekh Abdul Razak. Ada Syekh Sulaiman Ruhaili, ada banyak para masyayikh yang lain. Ya, yang mana mereka adalah ulama-ulama yang diakui dunia. Ya, bukan hanya lokalan gitu ya, tapi memang ya kredibel gitu, yang mana kita thiqah ya dengan mereka. Kemudian yang lain bisa berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ziarah ke Raudhah sekaligus ziarah ke pemakaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus ke pemakaman Baqi. Ya kan dekat tuh. Ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu sering juga berziarah ke makam Baqi untuk mengingat kematian ya, dan kemudian agar kita senantiasa tahu bahwasanya hidup ini hanya sementara. Ya. Jazakumullah khair. Fadhal. Ada lagi yang bisa menambahkan? Fasilitas? Fasilitas. Kadang kita kan senangnya fasilitas. Kalau seandainya bayar, waduh gak situ, gak Madinah ya gak apa-apa wis bayar. Ya. Apa kira-kira? Oh, bisa umroh. Ya. Ya harus bayar juga, Pak. Umroh. Sholat di Kuba, masya Allah, pahala umroh, ya betul. Ya, jadi di Madinah itu bukan hanya ada Masjid Nabawi, ada masjid yang punya keutamaan yaitu Masjid Kuba, yang dikatakan ya man tatahhara fi baitihi, ya, tsumma ata Masjid Kuba, fa shalla salatan, fi riwayah fa shalla rak'ataini, ya, kana ka ajri umroh. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian berangkat ke Masjid Kuba ya dan melakukan sholat ya dari riwayat lain 2 rakaat minimal, maka seperti mendapatkan pahala umroh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dikatakan dalam sebuah riwayat, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Masjid Kuba kulla sabtin. Setiap pekan ya, sabat di situ ada 2 makna, ya sabat ya hari Sabtu, tapi yang kedua adalah sabat artinya adalah pekan.
Ya, dan ini maknanya lebih luas dan lebih memudahkan. Makanya insya Allah ini yang rajih dari dua pendapat, yaitu setiap pekan. Hampir setiap pekan Rasulullah SAW pasti datang ke Masjid Kubah. Ya, dapat pahala umroh lumayan. Kalaupun umroh beneran kan mudah juga. Ya, kalau dari Jamiah Islamiyah, kita sebagai santri mahasiswa di sana, kalaupun mau umroh itu cukup dengan kita mengeluarkan uang 50 real, 60 real sudah bisa umroh ke kota Mekah. 50 real kalau diuangkan sini sekitar 250.000. Ya, umroh paket hemat. Ya, 200. Coba bikin poster umroh 250.000. Ya, tulis syaratnya kecil. Harus mahasiswa UIM. Orang pasti banyak yang WA. Cara marketing. Ya kan, umroh 250.000. Iya, karena kita dapat bis, fasilitas bis, PP, dapat hotel 1 malam. Ya, karena kan kita semalam aja umroh itu kan cuma 3 jam selesai, habis itu pulang. Biasanya kita berangkat ba'da Isya hari Kamis. Ya, kalau umrohnya anak-anak Jamiah itu berangkat ba'da Isya hari Kamis, pulang ba'da sholat Jumat. Ya, jadi ba'da Isya kita berangkat, sebelum subuh kita nyampe. Jadi kita bisa sholat subuh di Masjidil Haram, habis subuh kita umroh, ya, habis umroh istirahat sebentar, habis itu sholat Jumat ke Masjidil Haram, habis itu pulang ke Madinah lagi. Jumat malam sudah di Madinah lagi. Ya, itu biayanya cuma sekitar 200 sampai 350.000. Ya, paket hemat. Ya, nah itu diantara keuntungannya. Ya, alhamdulillah. Nah, ini hadiahnya sudah habis. Ya, Bapak dapat hadiah, Pak. Jazakumullah khairan. Semoga Allah berikan rezeki kepada kita, kalau tidak kita ya anak-anak kita, keturunan kita, semoga Allah berikan kemudahan semuanya. Ya, pada intinya dimanapun kita belajar, yang paling penting adalah intinya semakin kita rasa takut bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena innal ardo la yuqaddisu ahad, ya, walakin yuqaddisul mar'a amaluhu. Kata Salman Al-Farisi, sesungguhnya bumi ya tidak bisa mensucikan, tempat tidak bisa mensucikan orang. Walaupun kita belajar di Madinah, di Mekah atau di tempat-tempat terbaik, tapi hanya sekedar tempat tidak bisa membuat orang suci. Tapi orang itu bisa bersih, suci, selamat itu dengan amalan perbuatannya. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita karunia istiqomah di atas hidayah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.